warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatia Maria Hasibuan dari kelas 6B Sosiologi Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video ini, yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir semester 6 mata kuliah telah kurikulum IPS yang diampu oleh Ibu dosen Neng Sri Nuraini. Nah, pertama-tama itu saya akan menyampaikan mereview atau menyimpulkan semua bahan ajar atau materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Neng, yaitu ada 8 poin yang harus saya simpulkan. Yang pertama itu ada kualifikasi akademik dan kompetisi guru. Yang kedua itu ada kerangka dasar KTSP. Yang ketiga kerangka dasar kurikulum 2013. Yang keempat membedakan KTSP dan kurikulum 2013. Yang kelima itu ada standar nasional pendidikan atau SNP. Yang keenam standar kompetensi kelulusan atau yang disebut dengan SKL. Yang ketujuh standar isi. Yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan atau mereview tentang kualifikasi akademik dan kompetisi guru. Nah, di mana kualifikasi akademik ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal. Yang kedua itu ada kualifikasi akademik melalui uji kesetaraan dan kelayakan atau disebut dengan pendidikan non formal. Nah, di sini yang kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal dulu. Ini kualifikasi ini mencakup akademik guru PAUD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB. Nah, dari semua guru itu minimum kualifikasi akademiknya D4 ataupun S1. Nah, kalau misalkan SLB itu guru kualifikasi gurunya itu minimum D4 dan S1. Sebenarnya sama, tetapi program pendidikannya harus khusus atau sarjana yang sesuai dengan yang ingin diajarkan atau diampu. Nah, dari semua kualifikasi akademik guru ini diperoleh dari program studi yang sudah terakreditasi. Nah, yang kedua ada kualifikasi akademik melalui uji kelayakan dan kesetaraan atau pendidikan non formal. Nah, kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru di dalam bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Maksudnya itu kalau misalkan kita ingin menjadi guru IPS atau yang lainnya seperti kesenian atau seni budaya atau yang lainnya, sebelum kita diangkat menjadi guru dengan mata pelajaran tersebut, kita akan diuji kelayakan atau kesetaraan. Nah, misalkan kalau misalkan kita dari pendidikan IPS, alangkah lebih baiknya kita akan mengajar di bidang IPS. Kalau misalkan kita ingin mengajar dengan mata pelajaran seni budaya, tidak bisa karena dalam kualifikasi akademik guru ini harus melakukan uji kelayakan. Nah, di mana uji kelayakan dan kesetaraan bagi seorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Pokoknya alangkah baiknya kita sejalan dengan program studi yang kita ampu. Nah, yang selanjutnya itu ada kompetensi guru. Nah, di mana saya akan menyimpulkan beberapa kompetensi guru yang harus kita ketahui dan lakukan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian, di mana
kompetensi pedagogik ini guru harus mempunyai kemampuan pemahaman, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi peserta didik dengan baik. Nah, kalau yang kedua itu sosial, yaitu guru harus mampu mengkomunikasikan baik lisan maupun tulisan kepada peserta didik agar peserta didik itu mudah dimengerti. Dan yang ketiga itu ada kompetensi profesional, di mana guru harus mampu memahami materi pembelajar yang mendalam. Kalau misalkan kita sebagai guru tidak memiliki pemahaman materi yang mendalam, itu akan berakibat tidak mengertinya peserta didik dengan apa yang kita sampaikan. Nah, yang terakhir itu adalah kompetensi kepribadian, di mana seorang guru harus memiliki wibawa dan sifat kebijaksanaan, karena selain di rumah, orang tua di sekolah pun guru menjadi orang tua yang patut dicontoh dan memberikan contoh yang baik. Nah, dengan begitu dapat disimpulkan bahwasanya kita sebagai tenaga pendidik seharusnya memiliki kualifikasi akademik formal dan informal, dan harus memiliki kompetensi yang sudah diatur dengan berdasarkan BSNP dan Permendikbud, sehingga dengan begitu akan menghasilkan tenaga pendidik yang profesional. Nah, selanjutnya ada materi yang kedua itu tentang kerangka dasar KTSP. Sebelumnya saya akan menjelaskan hakikat atau asal muala KTSP. Nah, KTSP dan mengapa ada KTSP? Nah, KTSP itu muncul pada tahun 2006 menggantikan kurikulum berbasis kompetensi atau yang dikenal dengan KBK. Nah, yang dimunculkan pada tahun 2004. Jadi selisihnya hanya sekitar 2 tahun, dan jika dilihat dari inti kurikulumnya sebenarnya KBK atau KTSP itu tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Nah, karena KTSP itu merupakan penyempurnaan dari kurikulum KBK itu. Nah, kurikulum yang sebelumnya pun berubah karena hasil penyempurnaan tersebut. Nah, berubah karena mengikuti perkembangan zaman yang ada. Karena ya emang setiap kurikulum ini harus mengikuti zaman, kalau tidak bakal ketinggalan zaman. Nah, namun yang paling kuat dan mendasari itu adalah munculnya KTSP karena peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 yang terkait dengan standar nasional pendidikan, yang di dalamnya terdiri dari 8 standar nasional pendidikan, termasuk di dalamnya standar kompetensi kelulusan. Adapun prinsip-prinsip pengembangan KTSP disebutkan menjadi ada 7, yaitu pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, yang dimana fokusnya itu kepentingan peserta didik dan lingkungan. Nah, yang kedua itu beragam dan terpadu. Yang ketiga itu tanggap terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi dan seni. Nah, yang keempat itu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, yang keenam itu belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh itu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah, jadi KTSP ini juga dikenal memberikan keleluasaan kepada sekolah, yang mana sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum sekolah. Dari pusat sudah menentukan standar kompetensi kelulusannya, berikut dengan kompetensi dasarnya. Nah, di sekolah diserahkan kepada masing-masing guru. Jadi guru itu lebih berhak untuk membuat indikator sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dari situ KTSP dilatar belakangi oleh munculnya standar nasional pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada materi yang ketiga, yaitu kerangka dasar kurikulum 2013. Nah,
dengan seiringnya berjalannya waktu, sudah banyak perubahan-perubahan yang kita rasakan dalam dunia pendidikan. Maka dari itu kurikulum pun juga ikut berubah, yang darinya KTSP menjadi kurikulum 2013 ini. Nah, dari kurikulum 2013 ini terdapat landasan munculnya kurikulum 2013 ini, yaitu yang pertama, landasan filosofis atau yang berlandaskan dengan undang-undang dan sesuai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua itu ada landasan sosiologis, di mana dilihat dari keadaan sosial masyarakat. Nah, yang ketiga itu landasan psikopedagogis, yaitu kondisi psikolog peserta didik. Nah, yang keempat itu ada landasan teoritis yang berdasarkan standar berbasis kompetensi. Nah, yang kelima itu ada landasan yuridis, di mana yuridis ini berlandaskan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan sesuai peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Nah, adapun alasan munculnya kurikulum 2013 ini yaitu karena kurikulum 2013 sangat erat dengan pendidikan karakter. Nah, dengan adanya kurikulum 2013 ini diharapkan untuk anak bangsa atau peserta didik untuk selalu mempunyai pendidikan karakter yang baik hingga nantinya bisa membangun bangsa dan negara. Nah, kurikulum 2013 ini juga identik dengan beberapa pendekatan. Contohnya scientific approach, di mana ada 5 cakupannya, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, di sini ada struktur kurikulum 2013 tidak jauh beda dengan KTSP. Nah, kalau kurikulum 13 ini mata pelajaran IPS juga mempunyai 4 jam per minggu, dan di kurikulum 2013 ini memiliki kompetensi inti yang terdiri dari ritual, sosial, kognitif atau pengetahuan, dan keterampilan. Nah, selanjutnya saya akan beralih ke materi yang keempat, yaitu membedakan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Di sini saya akan membedakan kedua kurikulum itu tersebut dari aspek hakikat, landasan, prinsip, dan struktur kurikulum, di mana yang pertama-tama saya akan membedakan dari aspek hakikat. Kalau misalkan KTSP itu muncul pada 2006 menggantikan kurikulum berbasis kompetensi atau yang bisa disebut dengan KBK. Sedangkan kalau misalkan kurikulum 2013 itu munculnya itu karena mengikuti perkembangan zaman, yang harus selalu ada pembaruan di setiap kurikulum. Kalau misalkan kita tidak memperbarui kurikulum tersebut, kurikulum pendidikan kita akan tidak berinovasi. Nah, yang kedua itu aspek landasan. Tentu saja berbeda. KTSP itu berlandaskan dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dan Undang-Undang nomor 20. Sedangkan kalau misalkan kurikulum 2013 itu berlandasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, teoritis, dan yuridis. Yang ketiga dari aspek prinsip. Nah, KTSP itu tersendiri fokus kepada kepentingan peserta didik. Kalau misalkan kurikulum 2013 itu lebih menekankan kepada pendidikan karakter kepada peserta didik itu sendiri. Sehingga misalkan kalau prinsip ini terlaksana pada kurikulum 2013, diharapkan peserta didik akan membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik lagi. Nah, yang keempat itu ada aspek
dari struktur kurikulum, di mana KTSP itu standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan kurikulum 2013 itu ada kompetensi isi dan kompetensi dasar. Nah, jika disimpulkan, perbedaan antara KTSP dan kurikulum 2013 adalah terdapat perbedaan antara KTSP dan kurikulum 2013 yang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu hakikat, landasan, prinsip, dan struktur kurikulum. Nah, kalau misalkan persamaan antara KTSP dan K13 itu, kurikulum KTSP ini dan kurikulum 2013 sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir kompetensi dasar. Nah, untuk struktur kurikulumnya, baik KTSP maupun kurikulum 2013 sama-sama dibuat atau dirancang oleh pemerintah, tepatnya oleh Depdiknas. Nah, beberapa materi pelajaran masih ada yang sama seperti KTSP. Terus terdapat kesamaan esensi kurikulum, misalnya pada pendekatan ilmiah yang pada hakikatnya berpusat pada siswa, di mana siswa itu sendiri mencari pengetahuan, bukan menerima pengetahuan. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lingkup Standar Nasional Pendidikan itu meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, saya akan membahas standar isi, di mana standar isi ini adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan. Nah, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, kalau misalkan standar proses, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Nah, kalau misalkan dari standar kompetensi kelulusan itu sendiri, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang selanjutnya itu ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini adalah kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Selanjutnya itu ada standar sarana dan prasarana. Standar ini yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan tempat berekreasi. Nah, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran dalam satuan pendidikan. Nah, yang selanjutnya itu ada standar pengelolaan. Standar ini adalah berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten, kota, provinsi, atau nasional agar tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang selanjutnya itu ada standar pembiayaan, yaitu standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Nah, yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan, di mana standar ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
Standar ini juga mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Terus standar ini juga bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat. Nah, selanjutnya ada materi yang keenam, yaitu standar kompetensi kelulusan. Nah, standar kompetensi kelulusan itu dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni pendidikan dasar meliputi SD, SD, MI, SDLB, paket A, dan SMP, MTS, SMMP, LB atau paket B, yang nanti akan bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, kalau misalkan yang kedua itu ada pendidikan menengah yang terdiri dari SMA, MA, SMA LB atau paket C yang nantinya akan bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga itu ada pendidikan menengah kejuruan yang terdiri dari SMK atau MAK yang bertujuan hampir sama, yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Nah, standar kompetensi kelulusan pada mata pelajaran IPS yang pertama dari SD atau MI, yaitu memahami identitas diri dan keluarga serta mewujudkan sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga. Yang kedua, mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga serta kerjasama di antara keduanya. Yang ketiga, memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Nah, yang keempat itu mengenal sumber daya alam, misalkan kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan tersebut. Nah, yang kelima itu menghargai perbedaan atau menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah nasional, keberagaman suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, yang keenam itu ada menghargai peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketujuh itu memahami perkembangan wilayah Indonesia, keadaan sosial negara di Asia Tenggara, serta benua-benuanya. Yang kedelapan itu mengenali gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga, serta dapat melakukan tindakan dalam menghadapi bencana alam. Yang terakhir yaitu yang 9, memahami peranan Indonesia di era global. Itu dalam ranah SD atau MI. Selanjutnya dari ranah SMP dan MTS. Yang pertama itu mendeskripsikan keanekaragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang kedua itu memahami proses interaksi dan sosialisasi dalam pembentukan kepribadian manusia. Terus yang ketiga itu membuat akses atau sketsa dengan peta wilayah serta menggunakan peta, atlas atau globe untuk mendapatkan informasi keuangan. Yang keempat itu ada mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di geosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, yang kelima itu mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan sejak praaksara Hindu, Buddha, sampai kerajaan kolonial Eropa. Nah, yang keenam itu ada mengidentifikasikan upaya pengulangan permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Yang ketujuh itu memahami proses kebangkitan nasional, usaha persiapan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
Yang kedelapan itu mendeskripsikan perubahan sosial budaya dan tipe-tipe perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan serta mengidentifikasi berbagai penyakit sosial, sebab akibat penyimpangan sosial dalam masyarakat dan upaya pencegahannya. Yang terakhir itu ada mengidentifikasi region-region di permukaan bumi berkenaan dengan pembagian permukaan bumi atas benua dan samudra. Nah, yang selanjutnya ranah SMA atau MA, yaitu pertama mendengarkan, memahami wacana lisan dalam kegiatan penyampaian berita, laporan, saran, berberita, pidato, wacana, diskusi, seminar, dan pembacaan karya sastra berbentuk puisi, cerita rakyat, drama, cerpen, dan novel. Nah, yang kedua itu ada berbicara menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam kegiatan berkenalan, diskusi, bercerita, presentasi hasil penelitian, serta mengomentari pembacaan puisi dan pementasan drama. Yang ketiga itu ada membaca, yaitu menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami wacana tulis, teks non-sastra, berbentuk grafik, tabel, artikel, lajuk, rencana, teks pidato, serta teks sastra berbentuk puisi, hikayat, novel, biografi, puisi kontemporer, dan lain-lain. Yang keempat itu ada menuliskan menggunakan berbagai jenis wacana tulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk teks narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, teks pidato, proposal, surat dinas, dan lain-lain. Nah, dari apa yang saya paparkan tadi, bisa disimpulkan bahwa kompetensi lulusan ini merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup mengetahui sikap serta keterampilan. Ketika siswa ingin dinyatakan lulus, maka siswa tersebut harus menjalankan serta melewati standar-standar yang sudah ditetapkan. Dengan adanya standar ini, maka siswa akan mencapai kompetensi minimal setelah mengikuti suatu proses pembelajaran dan mencapai tujuan dalam pembelajaran. Nah, semua satuan pendidikan ini memiliki standar kompetensi kelulusan. Nah, setiap standar dalam satuan pendidikan disusun berbeda-beda, disesuaikan dengan tujuan dari satuan pendidikan tersebut. Nah, satuan pendidikan yang dimaksud itu yaitu SD, MI, SDLB, atau yang disebut dengan paket A. Nah, yang kedua itu ada SMP, MTS, SMPLB atau paket B. Yang ketiga itu ada SMA, MA, SMALB atau paket C. Dan yang terakhir ada SMK atau MAK. Nah, standar kompetensi ini mengharapkan kita sebagai siswa telah selesai melaksanakan pembelajaran, siswa pun dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran yang telah dikuasainya di rumah atau di lingkungan sekitar. Nah, yang selanjutnya itu ada standar isi. Nah, standar isi ini peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi ini untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh BSNP dan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, yaitu tentang standar nasional pendidikan. Nah, standar isi ini dalam peraturan pemerintah mencakup yang pertama itu ada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Nah, yang kedua itu beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga itu kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian
tidak terpisahkan dari standar isi. Nah, yang keempat itu ada kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, kerangka dasar dan struktur kurikulum mencakup kerangka dasar kurikulum yang membahas mengenai kelompok mata pelajaran, prinsip pengembangan kurikulum, dan prinsip pada dunia pendidikan, Merdeka Belajar mencakup kondisi merdeka dalam mencapai tujuan, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran, baik bagi guru maupun siswa. Nah, Merdeka Belajar ini dapat diartikan sebagai masa di mana guru dan siswa memiliki kemerdekaan atau kebebasan berpikir. Nah, bebas dari beban pendidikan yang membelenggu agar mampu mengembangkan potensi diri mencapai tujuan pendidikan. Nah, program Merdeka Belajar meniti ujian sekolah berstandar nasional yang tadi USBN, ujian nasional atau UN, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB zonasi yang tadi saya sampaikan. Nah, dalam program ini memiliki kelebihan antara lain dengan diterapkannya program ini akan mengurangi beban guru karena RPP yang memuat 3 komponen yang diprogramkan Panadim ini sudah memadai. Adanya survei karakter yang dapat dijadikan ukuran nilai dan evaluasi pembelajaran juga cukup bagus untuk menilai kualitas peserta didik. Nah, melalui survei inilah dapat membuktikan sejauh mana nilai kognitif dan afektif siswa, sedangkan UN hanya menyangkut kognitif dan pengetahuan. Nah, dengan survei bisa dilihat secara langsung apakah peserta didik berkarakter baik atau tidak. Nah, selain memiliki kelebihan, ternyata kurikulum Merdeka Belajar ini juga memiliki kelemahan, yaitu dengan UN 2021 yang dirubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter atau ASKO-MISUKA yang diberikan kepada siswa di tengah jenjang tingkat kelas 4, kelas 8, dan kelas 11. Nah, siswa ini tidak dapat dilihat pengetahuannya yang mendukung kemampuan skillnya karena ASKO-MISUKA-nya hanya karakter dan kepribadiannya saja. Intinya di ASKO-MISUKA hanya pada kemampuan sikap dan sedikit pengetahuannya secara umum. Nah, hal ini cocok untuk sekolah umum tapi tidak cocok untuk sekolah SMK atau kejuruan karena tidak dapat dilihat kemampuan skillnya. Nah, kalau di sini juga akan menyebabkan siswa malas untuk belajar maupun melaksanakan tindakan yang ditugaskan oleh seorang guru pada mata pelajaran. Kemudian di kelas 5, 6, kelas 9, dan 12 pada tahun 2021 pembelajaran apa yang akan dijalankan. Nah, misalkan RPP hanya terdiri dari 3 komponen dan hanya 1 lembar. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas yang kita digunakan, tetapi bila RPP hanya 1 lembar tidak bisa dilihat arahannya karena tidak diketahui indikator, media, peralatan, dan bahan yang akan digunakan sebagai sumber belajar di dalam kelas. Nah, kelemahan lain adalah tidak lengkapnya peralatan dan bahan praktik serta media pembelajaran di sekolah yang mendukung, sehingga untuk tercapainya pembelajaran di dalam kelas tidak sesuai dengan target jam yang ditentukan pemerintah dalam 1 tahun. Nah, bila 4 arah kebijakan ini dijalankan tetapi pendidikan harus wajib tuntas pembelajaran siswa atau yang disebut dengan KKM, artinya 4 arah kebijakan ini sama saja sistem pendidikan yang sudah berjalan sekarang ini sehingga anak akan menjadi manja dan malas belajar karena adanya remedial. Nah, dengan demikian untuk mendapatkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul sesuai keahliannya tidak tercapai. Nah, kalau misalkan siswa kelas 4, 8, dan 11
pada tahun 2019-2020 menjadi korban akibat penerapannya Askomisuka, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Itu singkatannya. Nah, siswa ini pada saat penerapan Askomisuka pengganti UN pada tahun pada tahun pelajaran 2020-2021 atau tahun 2001 sudah naik kelas 5, 9 dan 12. Semoga Kemendikbud mempunyai langkah terbaik untuk siswa kelas ini. Nah, kalau misalkan ditanya saya setuju atau tidak dengan program Merdeka Belajar ini, saya setuju sih, karena menurut saya dengan program ini sangat berharga bagi dunia pendidikan yang ingin menciptakan SDM yang unggul dan tentunya tidak memberatkan guru dalam hal administrasi. Nah, selain itu juga guru pun dalam mengimplementasikannya implementasikan pelajaran lebih menyenangkan bagi semua siswa. Ya, alhamdulillah semua materi yang saya sampaikan sudah selesai. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Neng telah banyak bersabar dalam mengajar di kelas 6B sosiologi ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi kami semua. Dan untuk Ibu Neng dan keluarga, semoga sehat selalu, panjang umur dan selalu diberkahi dalam rezekinya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.